Shalom, selamat malam semuanya. Puji syukur malam ini kita bisa kembali untuk bersama-sama berdoa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita semua, kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah segala-galanya. Kita akan mengangkat dan memuji Dia. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tambahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau layak, dan segala kemuliaan bagi Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh menyertai, serta juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Demikian dengan kami juga Tuhan, boleh mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan dalam beberapa waktu ini saudara kita telah memasuki dalam kitab Roma. Kitab Roma saudara ditulis saudara oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan hari ini saudara kita memasuki di dalam Roma pasal yang pertama di bagian yang terakhir ini saudara, dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Dan kita akan melihat saudara bagaimana keselamatan itu diberikan sebenarnya kepada setiap orang. Dan kita akan membacanya, dan saya akan membacakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, saudara, kita akan mempelajari lebih dalam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau serahkan ya Tuhan waktu pada malam hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan, dan dapat menguatkan dan mengerti dari bagian kitab Roma ini. Kami mau serahkan waktunya ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, surat Roma ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus saudara kepada jemaat di Roma, ke sebuah komunitas Kristen yang hidup di tengah kekaisaran yang penuh dengan penyembahan berhala, orang dengan penuh dengan dosa dan kebobrokan moral. Nah, saudara, Paulus membuka suratnya dengan menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, setelah menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, Paulus menekankan secara pentingnya kebenaran dan iman yang berdasarkan kepada Tuhan. Dan bagian yang tadi kita baca adalah bagian yang penting. Karena saudara, ini menggambarkan bagaimana manusia yang menolak kebenaran Tuhan dan akhirnya akan berhadapan kepada kebinasaan, saudara. Dan Paulus ingin jemaat mengerti bahwa manusia tanpa Tuhan yang memilih untuk hidupnya tanpa iman dan tanpa berserah kepadanya akan mengarah pada kehancuran. Saudara, manusia yang tidak percaya itu bukan hanya tidak mengindahkan perintah Tuhan, tetapi juga secara aktif menolak kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Saudara, di bagian ini Paulus menyoroti akan konsep yaitu murka Allah, ya, yang mungkin terdengar menakutkan atau tidak nyaman bagi kita. Namun saudara, murka Allah itu tidak sama dengan kemarahan manusia. Ya, murka Allah saudara adalah pernyataan ketidaksukaan Tuhan terhadap dosa dan ketidakadilan. Nah, saudara, itu adalah respon dari kekudusan dan keadilan Tuhan terhadap dosa yang menentangnya. Dan murka ini saudara bukanlah satu ledakan emosional seperti kita itu manusia marah, tetapi melainkan satu tindakan yang adil dari Tuhan
Karena manusia telah menolaknya. Nah, saudara, bagian ini adalah peringatan bagi semua orang percaya agar kita dapat memahami ada konsekuensi, saudara, bagi kita, bagi siapapun manusia yang menolak akan Tuhan, yang menolak akan kebenarannya, dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak hanya membuat kita itu jauh dari Tuhan, tapi saudara juga membawa kita, yaitu adalah berakhir pada kebinasaan. Nah, saudara bayangin sebuah jalan, ada yang satu gelap jalannya, yang tanpa lampu, nggak ada petunjuk arah, dan penuh dengan lubang-lubang berbahaya. Nah, saudara seperti pria ini, saudara, dia ini mencoba untuk berjalan di jalan tersebut. Nah, saudara ketika mau mencoba jalan itu, saudara, dan di tengah-tengah ini dia melihat ada dua jalan nih. Yang satu jalannya terang, melihat kelihatan jalannya. Dan yang sebelah kanan itu adalah jalan yang gelap. Nah, sebenarnya dong, kalau kita mau berjalan di jalan yang terang, yang kelihatan, ya seperti kalau kita di rumah saja, kalau lampunya mati, kalau lagi pas waktu malam, apalagi sekarang sedang daylight saving, cepat sekali gelapnya. Nah, kita perlu lampu, ya perlu lampu untuk menerangi rumah, menerangi jalan kita kalau lagi naik mobil gitu ya. Nah, saudara nih bayangin, kalau misalkan orang ini sudah tahu, padahal ini jalan terang adalah yang terang ini tuh dapat menuntun kita. Tetapi orang ini malah tetap mau berjalan ke jalannya kegelapan ini. Jalan yang nggak ada sinar, tidak ada lampu. Dan akhirnya saudara ketika orang jalan-jalan yang masuk ke dalam jalan yang gelap ini, dia akan tersesat. Dia akan jatuh mungkin, dia akan terluka parah. Karena tidak kelihatan. Nah saudara, demikianlah Tuhan sebenarnya telah memberikan lampu terang itu, saudara, bagi manusia untuk hidup benar dan selamat. Melalui firman-Nya, Tuhan ada menuntun kita. Firman Tuhan itu menuntun setiap jalan terang bagi kaki kita. Tuhan juga telah memberikan lampu terang itu, saudara, melalui karya penciptaannya. Firman Tuhan adalah petunjuk bagi kita, memberitahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Namun jika saudara kita itu menolak untuk percaya dan memilih berjalan dalam kegelapan dan kita tidak mau ikut akan perintah Tuhan, maka saudara kita akan tersesat seperti yang orang ini yang tetap memilihnya jalannya yang gelap saja, yang tersesat dalam dosa, kebinasaan. Saudara, hal ini adalah menggambarkan kondisi manusia yang tanpa Allah, yang hidupnya hanya mengandalkan diri sendiri saja dan memilih untuk tidak mengakui kebesaran Tuhan. Dia akan terus memilih jalan yang gelap. Padahal dia sudah tahu jalan yang terang ini dapat menuntunnya pada keselamatan. Saudara Paulus di dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada manusia, banyak saudara yang memilih untuk mengabaikan akan kebenaran tersebut. Sayang sekali ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa murka Allah dinyatakan atas manusia karena ketidakbenaran dan ketidakadilan mereka. Saudara kalau lihat dalam ayat 19, Paulus menekankan bahwa manusia itu tidak bisa beralasan bahwa mereka itu tidak mengetahui akan keberadaan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri itu sudah menyatakan dirinya lewat alam semesta dan ciptaannya. Semua Tuhan ciptakan dan kita dapat merasakan bukti yang nyata bahwa ada Tuhan yang menciptakan ini semua. Sudah ada bukti nyata akan keberadaannya bahkan sejak dunia ini diciptakan. Bahkan kita manusia ada, itu adalah ciptaan dari Tuhan. Di dalam ayat 20 tertuliskan bahwa sifat-sifat Tuhan itu yang tidak terlihatan, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, telah nyata juga saudara dalam segala ciptaan. Saudara, segala sesuatu yang dalam alam semesta ini menunjukkan kebesaran Tuhan sebenarnya. Kalau saudara melihat langit, kalau saudara melihat gunung, laut, bintang-bintang, saudara, so, ini adalah satu bukti bahwa ada pencipta yang berkuasa. Namun saudara, meski bukti-bukti ciptaan ini sudah begitu jelas, masih banyak orang saudara yang tetap menolak akan keberadaan Tuhan. Mereka saudara memilih untuk mengabaikan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Nah saudara, disinilah akar dari ketidakpercayaan dan dosa manusia. Manusia
serta mau banyak memilih untuk berjalan dalam sesuai dengan kehendaknya pemikirannya sendiri. Kita saudara hidup di zaman banyak sekali manusia itu cenderung hanya mengandalkan logika saja, sains, saudara, lalu ia mengabaikan iman. Saudara, ini adalah peringatan bagi kita agar jangan sampai kita terjatuh dalam perangkap ini. Sebagai orang yang percaya, saudara, kita harus terus berusaha untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui karyanya dalam penciptaan ini. Kita harus menjauhi sikap-sikap yang mengabaikan Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya, saudara, dikatakan Paulus menggambarkan akibat, saudara, dari menolak Allah dan kebenarannya. Itu dikatakan hatinya itu akan menjadi gelap dan pemikiran itu menjadi sia-sia. Meski saudara manusia itu tahu tentang Tuhan, banyak yang memilih untuk tidak memuliakannya dan bersikap untuk tidak berterima kasih atau tidak bersyukur. Paulus menekankan saudara bahwa ini bukan hanya sekadar kurangnya pengetahuan, tetapi ada satu tindakan yaitu penolakan yang dengan disengaja terhadap Tuhan. Di ayat 21, saudara Paulus menyatakan bahwa meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun bersyukur kepadanya. Artinya saudara manusia pada dasarnya itu bisa kenal Tuhan. Mereka tahu ada Allah. Karena Allah sendiri sudah menyatakan dirinya, tadi ya kita lihat dari melalui ciptaan. Namun saudara sebagian orang itu masih memilih untuk tidak memuliakan, tidak menghormati Tuhan sebagai pencipta, bahkan tidak bersyukur. Saudara, ini mencerminkan satu hati yang sombong dan memberontak. Memuliakan Tuhan, saudara, kita itu berarti mengakui akan kehadirannya dan kuasa dan kasih-Nya, serta kita menghormati Dia sebagai Tuhan yang layak ditinggikan. Lalu berikutnya, saudara, ketika seseorang yang tidak mengucap syukur, sekali lagi, saudara, itu tanda bahwa ia tidak menghargai akan pemberian yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesehatan, kehidupan, banyak materi yang mungkin diterima. Saudara, kita itu hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan kita segala sesuatu yang ada. Tapi saudara, manusia itu sering sekali lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengucap syukur. Sehingga akhirnya mereka itu jatuh kepada satu sikap yang egois, gak peduli. Dan ketika manusia itu tidak lagi berfokus kepada Tuhan, mereka akan terus mencari hal-hal untuk memuaskan diri mereka. Bisa dalam kepuasan duniawi, penyembahan berhala, dan mengejar akan kekayaan atau kekuasaan. Dan pada akhirnya hidup yang tidak berpusat pada Tuhan pasti akan terasa hampa. Saudara, penolakan kepada Tuhan bukan hanya membuat pemikiran menjadi sia-sia juga, tetapi juga membuat hati manusia itu menjadi gelap. Ini berarti saudara mereka itu kehilangan kemampuan untuk memahami akan kebenaran dan hidup dalam terangnya. Hati yang gelap, saudara, adalah hati yang tertutup kepada Tuhan. Sehingga sulit, saudara, bagi orang yang sudah gelap hatinya itu dapat mengerti akan kasih Tuhan, merasakan akan kasih Tuhan, dan dapat menerima akan pimpinan Tuhan. Saudara, di dalam ayat 23, Paulus menggambarkan bahwa orang yang menolak Tuhan itu akhirnya menggantikan kemuliaan dengan hal-hal yang tidak fana, dengan dikatakan dengan gambar-gambar yang mirip dengan manusia, yang fana seperti burung-burung, binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, mengapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, saudara, ketika seseorang itu menolak akan Tuhan, dia pasti akan mencari sesuatu yang lain untuk diandalkan dan dijadikan sebagai prioritas utama dalam hidupannya. Ini bisa berupa materi, kekuasaan, status, bahkan seperti gambar ini, saudara ya. Orang pada saat itu, saudara, menyembah dewa-dewa yang menggantikan Tuhan. Nah, saudara, penyembahan berhala adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Karena adalah satu bentuk penghinaan terhadap Tuhan karena yang merupakan Tuhan adalah pencipta. Dan Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika manusia itu lebih menghargai ciptaan dari penciptanya, mereka akan kehilangan arah dan nilai yang benar. Saudara, bagian ini mengajarkan kita bahwa tanpa Tuhan, hati dan pikiran kita akan mudah tersesat dan akan terus mencari hal-hal duniawi yang tidak bersifat kekal. Kita harus bertanya pada saat ini, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang menjadi berhala? Apakah ada keinginan atau kesenangan yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita? Jangan sampai hal-hal duniawi ini membuat kita itu buta terhadap kebenaran dan kasih Tuhan yang sejati.
Kita harus ingatkan saudara terus untuk selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau bersyukur atas kebaikannya, dan kita mau menghindari segala bentuk penyembahan berhala. Dan saudara, ketika kita itu mengutamakan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi oleh terang, dan makna yang sejati itu kita akan mengerti. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara, ketidakpercayaan membawa kita pada kehancuran, kebinasaan. Tapi percaya kepada Tuhan membawa kita pada hidup yang penuh arti dan kekekalan. Saudara, mari kita hidup memilih dengan hidup iman yang teguh. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau bersyukur atas karyanya. Ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup kita akan diarahkan dengan jelas. Ada maknanya, dan membawa kita terus kepada keselamatan sejati. Marilah kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Dia sepenuhnya, dan berjalan dalam terang kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami sekali lagi untuk terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengenal akan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi ada saudara-saudara kami, mungkin keluarga teman kami yang masih belum mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sering boleh melawat hati mereka, dan Engkau boleh memakai hidup kami ya Tuhan, sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kami mau serahkan untuk kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, di Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan kembali mengajak kita mengangkat satu pujian, Tuhan tahu. Tuhan adalah Maha Tahu, dan Dia juga selalu memelihara kita. Dia tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan, dan Dia selalu ada untuk kita. Mari kita bersyukur kepadanya dengan memuji Dia. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas perjalanannya pemilu di Amerika yang telah berjalan. Dan kita mau bersyukur saudara atas pimpinan Tuhan bagi negara ini di Amerika. Dan kita mau bersyukur, kita juga tinggal di negara ini, bersyukur atas pimpinan Tuhan sampai pada saat ini. Dan kita mau bersyukur saudara juga atas adanya mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang menolong, menguatkan, mendoakan kita, yang bersama-sama dengan kita. Kita mau bersyukur juga terlebih lagi ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Dan kita memulai doa syafaat ini dengan hati penuh syukur. Kami bersyukur Tuhan atas banyaknya berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan atas berjalannya pemilu di Amerika ini kemarin dan juga beberapa waktu ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan akan kami berada di negara ini, dan kami terus mau berdoakan bagi bangsa dan negara ini agar sungguh Tuhan di dalam perlindungan tangan Tuhan saja. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menuntun, memberkati kami dengan begitu banyaknya berkat ketika kami tinggal di Amerika ini. Dan kami bersyukur atas anugerah-Mu kami ada sampai pada saat ini. Semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki ada saudara-saudara seiman kami, teman-teman kami yang ada mendukung kami, menolong kami, menguatkan kami dalam mungkin masa kami sulit dan susah. Kami sungguh bersyukur atas mereka yang senantiasa ada, mendoakan kami, dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas banyaknya kebaikan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau berdoa bagi setiap jemaat, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, sedang bergumul. Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan iman yang teguh. Jika pada saat ini saudara, jika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, kita doakan mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi khususnya. Kita mau berdoa agar Tuhan sendiri boleh mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khusus bagi mereka yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, ada banyak tantangan dalam kelemahan tubuh, khususnya juga bagi mereka yang sudah usia indah, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh kuatkan, memberikan penyembuhan, pemulihan bagi tubuh yang sedang sakit. Dan kami berdoa Tuhan, dalam masa-masa yang mereka hadapi tidak mudah ini, berikan mereka iman yang teguh, untuk terus boleh melihat kepadamu, percaya kepada Tuhan, dan bersandar kepadamu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami tantangan dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh mencukupkan apapun yang mereka sedang butuhkan pada saat ini. Kau boleh menolong mereka, karena sungguh tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Ajarkan setiap jemaat-Mu untuk sepenuhnya percaya kepada pimpinan Tuhan di kala waktu-waktu yang begitu sulit. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa, khusus bagi setiap jemaat yang sedang mengalami masalah dalam keluarga atau pekerjaan pada saat ini. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberikan kekuatan, pertolongan bagi setiap mereka. Doakan juga saudara bagi setiap jemaat, khususnya mungkin ada keluarga-keluarga juga yang belum mengenal Tuhan, yang masih belum membuka hatinya, percaya,
dan berdoa agar sungguh mereka dapat mengenal Tuhan, dapat menerima keselamatan. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berserah menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Khususnya bagi mereka yang sedang mengalami masalah-masalah yang ada di dalam keluarga, konflik yang terjadi, adanya pekerjaan, tantangan dalam pekerjaan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan agar sungguh Engkau sendiri yang boleh campur tangan dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Kami mau serahkan agar sungguh ada kasih Tuhan yang nyata di dalam keluarga. Dan juga kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan, Kau tolong sehingga sungguh ya Tuhan pekerjaan dapat Tuhan lancarkan bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga bagi setiap kami, mungkin ada anggota keluarga kami yang pada saat ini masih belum mau menerima Tuhan, dan mereka masih belum mau untuk ke gereja, dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh tidak melupakan mereka, tapi Kau mulai melawat mereka, sehingga mereka dapat mengenal akan Tuhan dan dapat menerima keselamatan dan sepenuhnya bertobat. Kami mau berdoa khusus bagi keluarga-keluarga kami, dan juga mungkin ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum percaya, agar sungguh mereka boleh percaya, mengenal Tuhan, mendapatkan keselamatan. Kami mau serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa bagi pelayanan gereja kita, khususnya dalam persiapan Thanksgiving sudah semakin mendekat, doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong dalam segala persiapannya. Doakan juga saudara agar seluruh jemaat juga dapat mengikuti dalam acara ini, agar sungguh Tuhan boleh memberkatinya. Doakan terus untuk pertemuan rohani jemaat, juga kasih persaudaraan di antara jemaat dapat terus sungguh nyata, dan mereka terus saling mengasihi, menguatkan satu dengan yang lain. Kita mau berdoa bagi gereja ICLE. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk persiapan Thanksgiving yang boleh semakin mendekat. Dalam beberapa minggu lagi ini, Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan untuk setiap panitia yang mempersiapkannya, Tuhan sendiri boleh menolong. Kami mau berdoa Tuhan agar banyak jemaat dan juga keluarga-keluarga yang mungkin yang available dapat mengikutinya. Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan. Yang baru juga untuk pertemuan rohani jemaat yang berada di ICLE, dari yang paling muda sampai yang dewasa. Tuhan sendiri boleh memberkati, sehingga kami terus boleh semakin rindu dan haus untuk mencari Engkau. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kasih persaudaraan di antara kami semua dapat sungguh nyata. Kami dapat saling menguatkan dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan untuk gereja ICLE ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk penginjil Samuel Tande, untuk pelayanan pada minggu ini, ada juga untuk penginjil Peter Tikwalu yang akan melayani dalam kekuatan bahasa Inggris. Kita mau berdoa Tuhan sungguh boleh mengurapi dalam segala persiapan yang mereka lakukan pada saat ini, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat dan boleh menguatkan iman jemaat. Kita mau berdoa terus bagi generasi-generasi anak, generasi-generasi pemuda, agar sungguh mereka tidak jatuh daripada godaan, atau mungkin mereka itu pertemanannya tidak baik. Kita mau berdoa agar terus mereka dapat bertumbuh dalam iman dan bertumbuh di dalam nilai-nilai Kristiani. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja kami ke dalam tangan Tuhan, khusus dalam segala persiapan yang akan dilakukan pada minggu ini. Engkau sendiri boleh memberkati ibadah-ibadah yang ada. Dan kami tak lupa berdoa terus serahkan untuk para hamba Tuhan yang melayani dalam segala keterbatasan, kelemahan. Engkau sendiri boleh memampukan, memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Urapi setiap hamba-Mu, penginjil Samuel Tande, dan juga untuk penginjil Peter Tikwalu. Kau berkati mereka ya Tuhan dalam segala persiapan mereka, sehingga sungguh firman Tuhan yang boleh diberitakan pada minggu ini boleh menguatkan setiap iman kami semua. Kami terus mau menyerahkan untuk generasi dari anak-anak dan juga sampai yang pemuda, agar kami rindu agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman, dan mereka dapat terus boleh mengenal Tuhan, menjadikan gereja sebagai rumah rohani mereka, dan mereka tetap terus bertumbuh di dalam nilai-nilai Kristen. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja ICLE hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas presiden yang sudah terpilih untuk periode berikutnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus perlu untuk berdoa bagi presiden, wakil presiden, dan juga pemerintahan yang telah terpilih di dalam periode berikut ini. Mari kita mau berdoa secara untuk hikmat, bijaksana, integritas, dan juga mereka sungguh memiliki tingkah laku yang takut akan Tuhan. Tuhan sering boleh memakai mereka untuk bangsa ini. Dan kita juga mau berdoa secara untuk proses transisi yang akan berlangsung di dalam beberapa waktu dekat ini,
agar sungguh dapat berlangsung dengan damai, berjalan dengan baik, dan tanpa kekacauan atau konflik. Kita mau berdoa bagi negara Amerika. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang boleh berjalan dengan baik, dan kami mau serahkan untuk bagi mereka yang sudah terpilih, para pemimpin yang telah Kau panggil dan pilih untuk masa depan negara ini. Tuhan sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh mereka dapat memimpin dengan baik. Berikan mereka hikmat bijaksana, integritas, dan juga perilaku yang takut akan Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan dalam setiap state yang ada, dalam setiap bagian yang ada dalam negara ini. Engkau sendiri boleh memberkati. Untuk dalam masa-masa transisi ini ya Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini, kami mau serahkan agar sungguh boleh berjalan dengan baik dan tidak ada kekacauan, tidak ada perpecahan atau konflik, sehingga semua boleh berjalan dengan damai ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi negara ini, negara Amerika di mana kami tinggal pada saat ini, hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa, saudara, terus untuk kesatuan dan juga kesejahteraan rakyat, masa depan negara ini. Tuhan sendiri boleh memberkati agar setiap rakyat terus boleh bersatu, dan seluruh pemerintah juga terus bersatu dalam membangun negara ini. Yang kedua, saudara, kita terus berdoa bagi anak Tuhan, bagi gereja-gereja yang ada, agar sungguh boleh menjadi terang dan garam, khususnya juga di dalam tengah-tengah situasi politik ini. Kita mau berdoa bagi Amerika. Kami berdoa Tuhan terus mau menyerahkan bagi negara ini. Kami mau berdoa Tuhan di dalam segala banyak tantangan yang dihadapi, pergumulan, persoalan yang dihadapi dalam mungkin setiap bagian dari Amerika ini. Kami berdoa Tuhan agar dalam masa-masa transisi ini semua rakyat dapat bersatu, dan kami terus menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan tantangan yang ada bagi negara ini hanya kepada-Mu saja, agar kami semua dapat bersatu mendukung menjadi warga negara yang baik dalam membangun negara ini. Kami mau terus menyerahkan juga ya Tuhan untuk negara Amerika, khususnya bagi gereja-gereja, bagi anak-anak Tuhan yang ada di negara ini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi politik ini. Bagi mereka mungkin ada anak-anak Tuhan yang berada dalam pemerintahan, Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka dan memakai mereka. Dan bagi kami semua yang rakyat, orang-orang Kristen di Amerika ini, agar sungguh Kau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi memberikan kesaksian bagi banyak orang, khususnya bagi negara ini. Kami mau serahkan masa depan bagi negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita ada pergumulan pribadi, kita membawa segala pergumulan pribadi ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan segala keluh kesah kami, pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam keluarga, pekerjaan, dan banyak hal dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Karena kami sungguh ya Tuhan percaya bahwa Engkau bekerja dengan begitu ajaib, dan perbuatan-Mu sungguh ajaib, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kami dapat berdoa syafaat dan menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk menutup ibadah pada malam ini. Mari kita akan mengangkat satu pujian, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, atas selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk Allah yang penuh kasih, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah tetap Allah kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami memuji, memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Thanksgiving bersama-sama. Mungkin ada waktu kita merayakan Thanksgiving dengan keluarga. Tapi pada hari Sabtu, saudara, kita dapat merayakan Thanksgiving bersama dengan saudara seiman. Jangan lupa untuk hadir dalam acara Thanksgiving ini. Dan juga saudara terdaftar pada hari Minggu ini setelah ibadah gereja. Sampai bertemu pada hari Minggu ini, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.